Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novia Arlianti dari kelas 4C NPM 191100138 dan rekan saya Selma Aulia Jainuddin NPM 1911010131. Kami dari kelompok 5 akan mencoba mendiskusikan mengenai analisis lingkungan pemasaran. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Yang pertama saya akan menanyakan kepada saudari Selma mengenai perusahaan yang berhasil itu perusahaan seperti apa sih menurut Anda? Menurut saya, perusahaan yang dibilang berhasil itu yaitu perusahaan yang dapat mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Jadi oleh sebab itu, setiap perusahaan harus berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat 1 hari sampai. Lalu Dockers diciptakan untuk memenuhi kebutuhan baby boomers yang tidak lagi dapat benar-benar mengenakan atau tidak cukup lagi mengenakan jeans mereka dan menginginkan celana yang nyaman secara fisik maupun psikologis. Kita akan membedakan antara fad, tren, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh uang terhadap fad seperti boneka Beanie Babies, Furbies, dan Tinkle Mini Elmo. Tetapi melakukannya dengan benar terkadang lebih merupakan masalah keberuntungan dan penentu waktu yang baik dibanding hal lainnya. Sedangkan tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkapkan bentuk masa depan dan memberi banyak peluang. Sebagai contoh, persentase orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa ini sangat meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahunan, wanita muda, konsumen kaya, dan orang yang hidup di barat. Sedangkan megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7-10 tahun atau bahkan lebih lama. Peluang pasar yang baru tidak menjamin kesuksesan, bahkan jika produk itu sebelumnya layak secara teknis. Sebagai contoh, beberapa perusahaan menjual buku elektronik, portable atau e-books, tetapi mungkin tidak ada cukup orang yang tertarik membaca buku pada layar komputer atau bersedia membayar harga tinggi yang diharuskan. Menurut Anda, apakah lingkungan demografis juga berpengaruh pada kegiatan pemasaran? Apa yang harus dianalisis oleh pemasar mengenai lingkungan demografis? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Selma. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menurut yang saya pahami. Yang pertama, kekuatan demografis utama yang harus dianalisis oleh pemasar adalah populasi, di mana masyarakat adalah pembentuk pasar yang sebenarnya. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik gerakan regional. Yang pertama akan saya jawab mengenai pertumbuhan populasi dunia. Itulah yang berpengaruh pada pemasaran, di mana populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan eksplosif dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Ledakan populasi menjadi sumber kekhawatiran yang sebenarnya, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia kini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan pertumbuhan pada tingkat 2% per tahun. Sementara populasi di negara-negara yang lebih maju
tumbuh hanya 0,6% per tahun. Di negara berkembang sendiri, tingkat kematian turun akibat pengobatan modern, tetapi tingkat kelahiran tetap stabil. Memberi makan, pakaian, dan pendidikan kepada anak-anak meskipun standar hidup juga meningkat adalah sesuatu yang hampir mustahil di negara-negara untuk keadaan sekarang ini. Pertumbuhan populasi juga yang eksplosif memberi implikasi besar terhadap bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta ikut menggambarkan pertumbuhan pasar, kecuali pasar-pasar mereka secara seksama dapat menentukan peluang yang cukup besar. Yang selanjutnya mengenai bauran usia populasi, di mana salah satu contoh tempat bauran usia yang paling ekstrim yaitu di Meksiko, di mana negara tersebut memiliki populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Pada tingkat ekstrim lainnya terdapat di negara Jepang, yaitu salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Beberapa pemasar juga ingin memfokuskan diri pada cohort atau kelompok. Cohort adalah kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama. Momen-momen penting yang mereka alami ketika mereka dewasa tetap ada dalam diri mereka seumur hidup dan mempengaruhi nilai, preferensi, dan perilaku pembelian mereka juga. Bagaimana daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan tren saat ini. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut apabila dilihat dari sisi pemasaran? Apabila dilihat dari sisi pemasaran, di sini pemasar harus juga memperhatikan tren yang dapat mempengaruhi daya beli saat ini, karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan kepada konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Pemasar juga harus bisa membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Di antaranya, yang pertama pendapatan sangat rendah, yang kedua hampir sangat rendah, hampir semuanya berpendapatan rendah, yang ketiga pendapatan sangat rendah, sangat tinggi, yang keempat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi, dan yang terakhir hampir semuanya berpendapatan menengah. Selanjutnya pemasar juga harus memperhatikan tabungan, utang, dan kredit karena dari sisi pengeluaran konsumen sendiri dipengaruhi oleh ketersediaannya tabungan, utang, dan kredit. Menurut pendapat Anda, apakah perbedaan usia akan mempengaruhi perilaku konsumen juga? Menurut pendapat saya, usia dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena permasalahan ini pemasaran membidik kelompok usia tertentu dengan mengamati seberapa besar perubahan konsumen yang terjadi sepanjang waktu itu. Pemasaran tahu bahwa perbedaan usia itu penting dan bahwa kebutuhan dan keinginan setiap usia itu berbeda. Maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu tentang usia berapa yang ingin dibidik untuk menjadi sasaran pemasar. Seperti misalnya produk make up. Produk make up itu memang kebanyakan digunakan pada usia rentan 20 sampai 30. Tetapi kan rentan usia 40 ke atas juga masih ada yang menggunakan make up. Nah, perusahaan itu harus bisa membuat formula yang bisa dipakai untuk rentan usia 20 ke atas dan 40 ke atas sehingga menjadi pasar masing-masing. Di rentan segini perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan dan di rentan usia 40 ke atas juga akan mendapatkan keuntungan. Dan saya akan menarik kesimpulan, pada intinya pemasar harus mampu menganalisis lingkungan pemasaran yang akan mereka tuju sehingga mereka juga dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang maksimal dalam proses bisnisnya. Karena pada saat kita menganalisis lingkungan pemasaran, kita juga akan tahu resiko lingkungan apa yang mereka butuhkan, barang-barang apa yang mereka butuhkan, dan kita juga dapat mengetahui segmentasi pasar yang lainnya. Mungkin sekian dari kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.